ya. Ya. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik katanya sama Pak Nyoman ya. Betul, tadi kita sempat terputus ya Pak ya, perbincangannya mengenai strategi apa sih yang dilakukan oleh Koperasi Pasar Srinadi sehingga bertahan sampai sekarang. Tapi sebelumnya kita undang lagi nih buat pemirsa dewasa di rumah yang ingin berinteraktif itu bisa menghubungi di 0361 291 535 ya. Sekali lagi di 0361 291 535. Nah, kita langsung nih sama Pak Nyoman nih. Strategi nih Pak. Ya. Jadi terima kasih. Kalau strategi mengelola koperasi sebenarnya semua yang ada di gerakan koperasi, semua yang berkecimpung di bidang koperasi itu tahu. Cuma kenapa ada koperasi yang berkembang bagus, ada yang tidak berkembang, bahkan ada juga koperasi yang mati suri. Nah ini semua tergantung bagaimana strategi yang mereka terapkan agar strategi itu bisa menyentuh langsung ke masyarakat gitu. Dan tentu ya kalau saya di Koperasi Srinadi, saya berusaha bagaimana brand image daripada Koperasi Srinadi itu bisa dikenal di masyarakat sehingga apapun yang kita lakukan bisa direspon positif oleh masyarakat itu. Nah salah satu strategi yang kita lakukan yaitu yang pertama bagaimana seperti di depan saya katakan bahwa anggota adalah aset kita. Anggota adalah aset. Iya, termasuk juga karyawan adalah aset kita. Jadi kita harus melakukan mereka dengan baik. Kita berikan nafkah kalau karyawan itu sesuai dengan apa yang seharusnya mereka terima. Kemudian anggota juga begitu, harus terbuka kita lakukan dengan mereka. Nah kemudian langkah berikutnya di dalam rangka meningkatkan brand image sebuah koperasi, jangan lupa teman-teman di gerakan koperasi jangan takut melakukan promosi. Ya kadang-kadang ketika kita melakukan promosi kita berpikir banyak biaya yang kita keluarkan. Itu penting sekali gitu loh. Ini kita ada penelpon nih. Wah, mati nih. Ya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya koperasi jangan takut bikin jargon. Nah ini yang menarik nih. Jargon itu kekuatan kata-kata yang bisa dikenal dengan cepat oleh masyarakat. Seperti di Wata TV kan jargonnya Inspirasi dari ya, Srinadi juga punya jargon. Kalau jargon umum namanya jargon koperasi itu hadir dari Anda untuk Anda. Itu artinya koperasi itu hadir dari anggota kemudian untuk anggota kembali. Gitu. Maksudnya hadir dari Anda untuk Anda. Dan kemudian saya di Koperasi Srinadi satu punya jargon yang mungkin banyak dihafal oleh masyarakat. Tunggung yang sudah dilaksanakan belanja setahun gratis awal tahun. Tapi jangan dibalik. Awal tahun. Artinya begini, selama setahun mereka berbelanja di kita dengan menggunakan kartu belanja itu, akumulasi pembelian mereka di koperasi kita hitung. Ya, sehingga di akhir tahun kita kembalikan 45%. Kita bagi secara proporsional berdasarkan besar kecilnya transaksi mereka di koperasi. Termasuk juga orang-orang yang nabung seperti itu. Jadi belanja setahun gratis awal tahun atau nabung setahun gratis belanjanya awal tahun itu. Tentu dibagi proporsional itu. Jadi jangan dibalik nanti belanja awal tahun gratis setahun. Dan itu aja semua gitu. Dan ini tentu jargon kita yang baru-baru kita keluarkan juga belanja sambil beriasnya. Ya, karena Koperasi Srinadi selama ini melakukan kepedulian yang cukup tinggi. Mungkin di CD-nya belum kelihatan ya. Itu pertama kepedulian kita terhadap masyarakat cacat ya. Kita berikan bekerjasama dengan dinas sosial, kita berikan sumbangan kursi roda. Itu setahun kadang-kadang sampai 25 kursi roda kita sumbangkan. Sebagai bagian dari CSR. Iya betul. Kemudian kita berikan beasiswa rata-rata 35 orang setiap tahun. Kemudian generasi muda yang mengadakan basar, kita kerjasama juga. Kita danai di awal, kemudian di akhir baru kita hitung berapa habisnya. Itu kita berikan bayar pokoknya saja. Gitu. Kemudian di bidang olahraga, ya kita juga melakukan event-event yang namanya Srinadi Cup bola voli. Kebetulan saya sendiri selaku ketua umum PBSI Kelungkung juga. Wah, dari kepedulian ini semua. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, ya kepedulian itu semua sumbernya dari pendapatan koperasi sendiri. Karena kita tahu sumbernya itu adalah dari anggota. Benar sekali. Jadi kita ngajak belanja sambil bayarnya. Karena yang bayarnya bukan saya, bukan anggota sendiri. Jadi yang bayarnya itu seluruh masyarakat, seluruh anggota yang tergabung di dalamnya. Gitu. Nah kemudian strategi berikut yang saya terapkan, saya berusaha untuk menerapkan sistem di koperasi ini. Nah ini dia.
saya yakin bahwa saya tidak selamanya bisa ada di koperasi Sriadi. Entah itu karena kesehatan, entah itu nanti karena sudah tua kan sampai kakek-kakek nggak mungkin kan, sehingga saya bikin kaderisasi. Dan ini tentu membuat koperasi Sriadi itu benar-benar dikelola by system, sehingga kemanapun saya ada acara, itu anak-anak yang sudah saya tugaskan ada ngajar-ngajar unit itu sudah bisa jalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi sampai kapanpun akan ada terus kaderisasi yang betul. terus dikuatkan. Betul. Autopilot ya istilahnya. Kemudian saya juga menerapkan yang namanya manajemen spiritual kepada anak-anak, dan binding karakter juga saya sering kasih, sehingga istilahnya karyawan kita yang merupakan aset daripada koperasi itu benar-benar mempunyai satu tujuan yang sama untuk membesarkan koperasinya. Nah, di samping itu pembekalan spiritual juga sering kita lakukan, baik itu lewat dharma wacana maupun mungkin kita lakukan sembahyang bersama, ya istilahnya kita yatra, sehingga anak-anak tidak sumpek hanya melakukan pekerjaan saya, tapi kita berikan satu keseimbangan, baik itu secara spiritualnya juga gitu. Itu biasanya berapa bulan sekali? Kita kadang-kadang tidak tentu, ya tidak tentu, dan kemarin kita bahkan manajemen spiritual ini kita berikan kepada semua gerakan koperasi yang ada di Kelungkung, dan kebetulan juga saya selaku ketua di Kupinda Kelungkung gitu. Jadi yang banyak banget kegiatannya Pak. Gimana bagi waktunya ini? tadi saya bilang semua sistem yang jalan. Jadi sudah ada bagian-bagian yang menggerakkan. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang berat. Ya, yang berat itu kalau di koperasi itu di hati kita yang berat. Ya karena begini. Mengelola koperasi ini adalah soalnya lebih banyak tentang bagi-membagi. Ya, ketika apa yang harus kita dapatkan, kita harus bagi kembali kepada masyarakat. Kadang-kadang di hati kita berlawanan. Kadang-kadang kurang berbesar hati. Nah, tapi inilah saya berharap teman-teman di Bali, ya sekarang saya sudah lihat banyak yang melakukan hal-hal kepedulian sosial. Karena ke depan dengan perubahan undang-undang koperasi yang baru, koperasi itu diwajibkan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat itu. Nah, kalau di Kopas Sriadi juga katanya salah satu strategi yang diunggulkan ini adalah dari sisi teknologi. Boleh diceritain lebih dulu Pak? Betul. Teknologi yang kita maksud di sini adalah komputerisasi itu pasti ya, karena masih banyak juga koperasi-koperasi kita yang sekarang masih manual. Ini kan zaman sekarang mungkin tidak pas lagi terkait dengan informasi juga. Saya selalu bekali anak-anak biar sedini mungkin tahu ada perkembangan tentang bisnis koperasi maupun bisnis UKM yang ada di daerah kita. Nah, jangan sampai karena kita tidak memahami teknologi, tidak tahu sistem yang baik, kita sebagai penonton yang baik jadi ya. Dan kadang-kadang kita hanya bisa protes, satu sisi kita tidak berbuat, ya. Maka dari itu saya di Kelungkung bersama teman-teman selalu saya katakan, mari kita berbuat, gitu. Kita tidak usah terlalu banyak protes, tapi kita berbuat, dan berbuat itu tentu kita lakukan secara bersama-sama masyarakat kita, anggota koperasi Sriadi. Wah, luar biasa sekali ya. Sangat inspiratif semuanya. Dan dimana kita harus mempelajari bahwa dalam sebuah koperasi maupun sebuah usaha nantinya memang butuh yang namanya sistem. Itu memang harus berjalan walaupun kita tidak aktif dalam sistem tersebut nantinya ya. Baik. Nah, berbicara soal koperasi, sebenarnya peran koperasi di dalam pembangunan daerah menurut Bapak ini apa sih? Jadi peran koperasi ya dalam pembangunan daerah sebenarnya, kalau kita pahami koperasi itu dari awal sampai akhir, apa sih koperasi itu, bagaimana koperasi itu, dan mungkin salah satu contoh koperasi yang saya kelola, saya selalu berperan aktif dalam pembangunan daerah. Berbagai event-event daerah, berbagai kegiatan kita selalu berperan. Nah, di sana kan pembangunan daerah dalam arti pertama, koperasi itu berperan dalam mengurangi pengangguran. Ya, sekarang koperasi yang saya kelola dan sebalik, kemarin saya lupa itu datanya cukup banyak. Koperasi itu menyerap pengangguran. Dan khusus di Sriadi sekarang saya menyerap sekitar 325 orang karyawan. Ya, 325. Dan tentu
ini kan mempunyai peran juga. Iya. Pemerintah dalam pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini makanya keterbatasan waktu ini kita bisa langsung ke bagaimana kesimpulan dan harapan kepada masyarakat dan pemerintah itu. Jadi Diskusinya di sini. harapan saya yang pertama kepada masyarakat, kepada teman-teman yang mengelola koperasi, mari ya kita kelola koperasi ini sesuai dengan konsep dan prinsip yang benar. Dan tentu saya berharap konsep ini kita kolaborasikan dengan prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang ada di daerah kita. Dan saya di sini tadi mengkolaborasikan prinsip koperasi itu yang namanya dengan konsep atau pengelolaan prinsip koperasi itu dengan konsep Trihita Karana. Ya. Kemudian tentu karena ini urusan orang banyak ya, maka koperasi itu kami harap dikelola dengan baik, dengan transparan, sehingga masyarakat yang terlibat di dalamnya jauh lebih banyak. Nah kadang-kadang kita takut dengan banyaknya anggota, kita takut nanti banyak membagi, tapi kita tidak berpikir semakin banyak anggota semakin besar kekuatan yang akan terkumpul, sehingga keuntungan pun juga semakin banyak dan kita akan semakin kelihatan. Wah, Mas Luar biasa. Terima kasih Bapak Nyoman Suwerto dari Koperasi Trinadi. Ya. Terima kasih sudah hadir. Ya. Sukses terus dengan Koperasi Trinadi. Ya. Dan pemirsa di rumah tentunya kita berdoa juga ya, agar koperasi Trinadi bisa nanti pemirsa di rumah kembali setelah pujian pesan dia ya.